Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa saham-saham dari sektor CPO. Yang pertama TAPJI, kedua BPT, ketiga Getsko, keempat DSNG, kelima SSMS, keenam SIM, ketujuh LSIP, kedelapan ALI, dan terakhir TBLA. Langsung saja ke saham pertama, ada TAPJI yang ditutup menguat 3,07% ke harga 670. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, kalau dilihat TAPJI mantul dari supportnya area 590 sampai 600-nya, dan kemana arahnya dengan kondisi seperti ini akan terus naik ya. Kuncinya ini jangan turun lagi dari support minornya, support pertengahannya di 640 ya. Dan ini risk reward-nya menarik kan kalau belinya di area dekat resist support nih. Jadi kondisi seperti ini TAPJI juga sudah breakout dari EMA 20-nya garis tunggu ini, dan arahnya memang akan ke 700 ya. Dan sudah beberapa kali dia reject terus area 600. Berarti memang TAPJI ini support kuatnya itu ada di area 580 sampai 600. Dan kalau dilihat dari IPO-nya ya dia masih konsolidasi ya, setelah arah berapa kali dan akhirnya konsolnya pun bagus ya. Konsolnya itu area support 580 dan resistennya cukup tinggi nih di area 800 ya. Berarti sekitar 200 poin naik turunnya. Jadi sangat menarik nih, sekitar 30%. Jadi ya ini bagus. Kalaupun mau coba swing pendek ya, kalau beli di harga sekarang jual dulu kalau dia jebol 635. Tapi kalau mau tetap hot ya bisa juga, asal pertimbangkan untuk cut loss kalau misalnya benar-benar jebol tuh 580-nya. Karena ini kan terlihat dia lagi konsolidasi. Konsolidasinya semoga langsung naik kan. Karena juga saham komoditas CPO ini yang terlambat atau lagging ya dari sektor komoditas. Tapi karena tertekan dari dalam negeri, karena dilarang ekspor, yang sekarang CPO juga dilarang ekspor ya, untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Tapi itu kan sementara. Nanti kalau sudah keran ekspor itu dibuka, ya siap-siap itu rally juga saham-saham CPO ya. Yang penting sabar aja untuk CPO. Yang penting punya belinya dekat-dekat support atau nunggu dia breakout. Harus punya trading plan lah. Jadi seperti itu untuk TAPJI. MACD-nya juga sudah hampir golden cross nih. Dikit lagi mengarah ke atas dan volume meningkat selama minggu kemarin. Kalau dilihat candle weekly-nya juga bagus. Tapi sayang ini ya, volumenya biasa aja. Tapi ini sinyal pembalikan arah. Candle bulanannya ini hammer ya. Ini tak terlihat nih karena dia tahun miring. Coba di trading view aja. Kalau dilihat dari candle bulanan di trading view ini bagus ya. Ada sinyal pembalikan arah. Memang dia sebelumnya bulan Maret itu sinyal hammer terbalik ya. Ini sinyal nggak bagus. Apalagi kalau bulan Mei ternyata ada sell in May go away dan dia turun dari 600, ya potensi turun. Kalau mau bagus, Mei itu harus sudah di atas minimal ya 700 sampai 730. Kalau udah di atas 730 itu bagus. Berarti ada peluang Juni, Juli itu lanjut naik ya. Jadi seperti itu untuk TAPJI. Langsung saja ke saham kedua, ada BPT yang ditutup di harga 78 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing ada net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya BPT akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BPT ini masih bertahan ya. Ya bagus nih, dia kembali di atas 78-nya. Setelah dikonfirmasi candle hammer dengan tutupan di harga tertingginya di tanggal 26 April. Dengan kondisi seperti ini, Senin harus rebound. Minimal tutup di 80. Dan bagusnya lagi ya bisa ditutup di atas 83, 84 itu bagus. Tapi kalau mau lebih aman ya Jumat seminggu ke depan dia harus tutup di atas 84. Berarti terkonfirmasi kembali breakout resisten konsolidasinya di 84 dan dia mematahkan lagi trend downtrendnya ini. Ya ini memang sudah patah ya. Dia break konsol ya tinggal nunggu lanjut hari Senin. Jadi seperti itu untuk BPT. Kalau dilihat candle weekly-nya dia membentuk doji. Ini menarik nih volumenya, tapi sayang kecil ya. Ya minggu depan itu harus di atas 85 biar ini pola morning star untuk candle mingguan. Kalau candle bulanannya doji juga. Kalau dilihat volume sama seperti volume sebelumnya nih ya.
ya cukup bagus juga. Ini BPT ini yang terlambat di saham CPO ya, dan memang fundamentalnya kurang bagus karena terus merugi ya. Cuman ya nggak tahu lagi nanti kalau kuartal 1 ini laporan keuangannya bagus ya bisa aja dikerek naik ya. Dia yang paling terlambat, tapi kalau mau konfirmasi lebih aman tunggu BPT itu break dari 94. Tapi titik aman pertama asalkan lewat 8485 itu bagus untuk BPT. Harga sekarang bisa beli ya, bisa aja, yang penting Bapak Ibu cut loss kalau dia jebol 74. Bisa seperti itu. Jadi seperti itu untuk BPT. Langsung saja ke saham ketiga dari Getsco yang ditutup terkoreksi 2,06% ke harga 190. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya Getsco ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Getsco membentuk candle hammer lagi dan dia reject lagi area 180 sampai 190. Berarti masih aman ya. Dia masih di neckline-nya ini. Dengan kondisi seperti ini, Senin harus rebound, minimal tutup di atas 200 atau seminggu ke depan nanti dari tanggal 9 sampai tanggal 13 hari Jumat Mei harus sudah di atas 202 biar aman. Dia mematahkan lagi trend downtrend minornya ini dan kembali bisa uptrend, dan ini ada indikasi tetap swing low-nya ya. Dan kebetulan itu neckline semenjak Februari 2022 ya. Ya harusnya ini ada rebound ya. Karena udah beberapa hari dia turunnya juga dengan volume kecil, tinggal nunggu kembali breakout 200 harusnya aman untuk Getsco ya. Potensi lanjut naik ke atas, apalagi nanti sentimen keran ekspor CPO dibuka lagi dengan turunan-turunannya, siap-siap tuh kembali uptrend untuk Getsco. Getsco ini kan lagi strong uptrend, cuman dia membuat swing low-nya aja dulu ya. Trading plan-nya ya atur bagaimana strategi masing-masing ya. Jadi seperti itu. Untuk Getsco langsung saja ke saham keempat. Ada DSNG yang ditutup terkoreksi 2,41% ke harga 605. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya DSNG didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal DSNG didistribusi memang terkoreksi cukup dalam ya. Ini karena ada dividen dan ex-date-nya pas di 9 Mei. Dividennya Rp20 dengan harga sekarang berarti 3%. Ya, pasti ada dividen trap-nya lagi ya. Jadi untuk DSNG potensi turun dulu ke 580, 575. Ini dia akan kembali ke area support-nya ini ya, area 580, 575. Jadi area ini dulunya itu neckline juga ya, dia akan ke sini dulu. Jadi seperti itu. Untuk pergerakannya double bottomnya juga nggak valid lagi karena jebol ya 600-nya, dan kebetulan juga bagi dividen. Jadi arahnya potensi untuk turun dulu DSNG. Jadi seperti itu. Kalaupun niat dari dividennya ya beli aja. Ini harga murah. Mungkin nggak dia turun dalam. Nggak kecil kemungkinan kalau turun dalam. Karena udah jadi ini bisa jadi swing low-nya juga ya. Area 580, 575 nih swing low-nya, dan dia akan naik lebih tinggi lagi. Mungkin beberapa hari dia koreksi dulu sideways, baru dia break lagi. Karena itu juga neckline ya. Karena ini kebetulan juga lagi bagi dividen. Harusnya bisa naik nih kalau market mendukung minggu depan tuh harusnya bisa naik. Cuman gara-gara dividen mungkin turun dulu, gap down, dividen trap baru ditarik naik ya. Ya yang penting jangan turun dari 570 atau 550 itu untuk DSNG. Jadi seperti itu. Untuk DSNG langsung saja ke saham kelima. Ada SSMS yang ditutup terkoreksi 1,84% ke harga 1065. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya SSMS hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal SSMS pola cup and handle-nya ini apakah masih bisa terjadi? Ya masih bisa. Yang penting SSMS Senin harus kembali ke atas 1080 sampai 1100, dan ini ada gap ya. Dia kemarin open gap down tapi kemudian ditarik naik ya. Sempat turun juga ke 1030, itu lumayan ya. 3%-an dapat kalau beli, dapat di area-area bottomnya ini. Tapi ya mungkin sedikit aja yang dapat. Pasti ada yang takut kan beli di bottom, biasanya yang belinya beli nunggu hijau. Jadi seperti itu. Untuk SSMS kalau dilihat dari candle mingguannya kurang bagus juga ya, ditutup turun setelah candle ini hammer terbalik atau doji ya. Dan kalau bulanannya ini doji. Ya bagus kalau
Mei bisa tutup di atas 1130. Jadi dia harus naik sekitar 6%. Ya kalau bisa naik 6% mantep tuh untuk SSMS. Tapi SSMS untuk konfirmasi lanjutan uptrendnya itu harus breakout 1200. Jadi seperti itu untuk SSMS. Langsung saja ke saham ke-6 ada SIM yang ditutup menguat 1% ke harga 505. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya SIM di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal SIM juga bagus ya, masih reject area supportnya 480 490 ya, ini area base, area demandnya kelihatan dia konsolidasi ya, bisa pakai ini juga ya, kasih aja toleransi sampai 480, tapi kan dari 500 ke 480 tuh lumayan juga 4% ya, atau dari 490 2%an ya, ideal lah ya, karena ini kan lagi konsolidasi. Memang ada neckline-nya di sini 500 dan dia tutup di atasnya ya, menarik lah ini. Dia kembali ke 500, yang penting SIM jangan turun dari 580. Memang kalau mau beli SIM itu area 490 480 ini biar cut loss-nya tipis. Kalau beli di 505 500 ini ya sudah sedikit agak tinggi, tapi apakah bisa beli? Bisa beli, yang penting Bapak Ibu siapkan trading plan-nya. Misalnya jebol 480, coba pertimbangkan untuk cut loss kalau memang mau pakai cut loss. Kalaupun nggak mau pakai cut loss, tetap di hold ya, nggak masalah juga ya. Nggak ada cerita ilmu yang ini yang benar, ilmu itu yang benar ya. Di saham nih apapun ilmunya, stylenya, yang penting bisa profit ya bisa dipakai, nggak usah harus sama dengan trading plan atau sistem yang lebih dulu tahu di pasar modal ya, lebih legend atau lebih terkenal yang nggak ada cerita senior ataupun junior. Wah, kalaupun junior bisa profit lebih besar ngapain ya kan, pakai aja terus ilmunya. Jadi seperti itu ya. Untuk SIM langsung saja ke saham ke-7 ada LSIP yang ditutup terkoreksi 1,7% ke harga 1380. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya LSIP masih diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal LSIP ini salah satu andalan saya untuk sektor CPO selain Getsco ya. Karena cuma dua nih yang saya suka ya, yang cocok dengan style saya trading saya ya, Getsco untuk gorengannya atau yang scalping, dan LSIP untuk swing trade. Karena LSIP ini tinggal nunggu momentum. Ini kelihatannya memang gagal terus lewat buy on breakout 1500, tapi ini dia lagi konsolidasi. Konsolidasinya juga bagus ya, dan volume juga meningkat. Dan dia udah 3 kali reject area support 1350. Ini tinggal nunggu momentum kembali. Kalau momennya nanti keran CPO itu dibuka boleh ekspor, siap-siap tuh LSIP breakout. Itu kemarin kan mungkin juga infonya sudah masuk di A1 ke bandar atau market makernya ya, waktu di sini kan udah terlihat gagal terus lewat reject. Kemungkinan ada yang jualan juga dan akhirnya jebol waktu ada berita CPO dilarang ekspor ya. Tapi kalau dilihat cara weekly-nya untuk LSIP ini juga bagus, meningkat terus volumenya semenjak Januari 2022 ya. Karena laporan keuangannya juga pasti bagus karena harga komoditas CPO yang cukup meningkat yang signifikan juga. Dan kalau dilihat dari bulanannya CPO ini udah dikumpulin bahkan dari 2020 ya. Volumenya besar-besar nih. Sebelumnya kan turun. Nah, ini tinggal nunggu break sekali lagi lah. Semoga ya 1500 itu udah kemana-mana tuh. Minim 1800 untuk LSIP dan bisa ke 2000. Tapi ini disclaimer on, jadi jangan ditelan mentah-mentah, harus punya trading plan karena apapun bisa terjadi di market. Walaupun analisa udah benar, kalau marketnya enggak mendukung, tetap rusak juga teknikalnya. Jadi seperti itu ya. Untuk LSIP area ini bisa beli ya, harusnya masih bisa beli aja. Pokoknya toleransi 1300 jebol jual. Dari harga sekarang ya bisa tarik risk reward seperti ini ya. Cut loss-nya ya mentok paling 6% nih atau 7%, target profit 8% ya. Risk reward-nya 1:1 lah ya. Tapi kalau nantinya dia bisa break 1500 tuh udah tuh minimal ya. Kalau ditarik dengan Fibonacci retracement, yang suka dengan tarik Fibonacci bisa tarik dari sini ke sini ke 1750-an, atau ya saya biasa pakai support resisten yang sebelumnya. Ini 1800 terlihat itu gagal terus lewat ke situ, arahnya sangat mungkin ya. Tapi kembali disclaimer on, tahun 2022 peluang breakout tuh 1800 atau minimal dia mengarah ke 1500 sisa 7 bulan ke depan ya, karena ini masukin bulan Mei.
Jadi seperti itu, tapi kembali disclaimer on. Nih kalau dia ke sana kan lumayan tuh 33%, cut loss-nya cuma 7% nih. Pokoknya dia jebol 1380 jual dulu, atau nanti siapa tahu ISG koreksi di Mei atau di Juni dia turun dulu nih, bisa ke area 1200. Tapi kalau saya jebol 1300 saya jual dulu. Sayang, rugi waktu saya nunggu dia. Kalau nunggu mantul dari 1200 sampai 1250 ya. Jadi saya cut dulu, mending saya pindahkan ke saham lain yang lebih berpotensi sambil dipantau tuh LSIP di mana harga terbaik untuk masuk kembali kalau misalnya turun. Tapi semoga aja Mei ini bisa langsung breakout 1500. Seperti itu untuk LSIP. Langsung saja ke saham 8. Ada Ali yang ditutup terkoreksi 2,91% ke harga 12.500. Kalau dilihat transaksi asing, net buy Ali juga cukup bagus ya, meningkat terus. Net buy asing juga bagus. Kalau dilihat dari bokot samarinya, ada sedikit distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Ali ini juga dia lagi konsolidasi nih. Kalau dilihat memang nggak sampai 11.500, dia itu kayaknya 12.000 ini aja mantul lagi ya. 12.000 mantul lagi, bisa di area ini juga dia konsolidasinya. Memang beberapa offset ya. Nih, kelihatan ya. Jadi kalau mau beli Ali ini ya jangan di area 12.500, coba beli di bawah. Tapi biasanya ada pantulan juga ya. Nah, ini kadang membingungkan kan. Ya kalau kondisi seperti ini coba titip sembendal. Kalau dia turun baru tambah di bawah. Turun lagi ya pertimbangkan, kalaupun mau cut loss, kalaupun mau tetap hot juga. Kalau dilihat ini kan volumenya meningkat dan memang ada bagi dividen nih. Dividen trapnya udah ditutup ya di tanggal 27, dan ini dia lagi konsolidasi. Dan juga hal ini juga momentumnya bagus. Kalau dia break sekali lagi 1300 nya itu siap-siap tuh pola cup and handle nya ini, dan dia akan lanjut strong uptrend. Bahkan 14.000 sangat mudah dicapai. Kalau 14.000 itu di breakout juga, itu resisten semenjak 2018 udah siap-siap 18.000 sampai 20.000. Jadi menarik, sepertinya komoditas CPO juga akan bagus, akan bersinar selama 2022 sampai akhir nanti Desember ya. Ini bagus nih. Jadi manfaatin, cari best price-nya aja untuk masuk ya, untuk disimpan jangka menengah. Jadi seperti itu untuk Ali. Langsung saja ke saham terakhir, ada TAPJI, ada TBLA yang ditutup terkoreksi 0,62% ke harga 795. Kalau dilihat transaksi asing, net nggak ada jual beli di hari Jumat. Kalau dilihat dari bokot samarinya ada akumulasi di TBLA. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal TBLA ini belum kemana-mana juga ya. Dia kemarin sudah breakout 800, tapi kemudian ditutup lagi di bawah. Tapi masih bisa ditoleransi lah, asalkan Senin kembali rebound di atas 800. Tapi memang idealnya beli TBLA ini di 770 sampai 780 itu, karena dia lagi konsolidasi. Tapi konsolidasinya konsolidasi bagus. Sepertinya ini dia akan terus menyempit nih. Tinggal nunggu break 840 itu akan uptrend lagi ya. TBLA juga yang terlambat, bahkan dia dari Juni 2021 belum kemana-mana. Sedangkan saham-saham yang lain udah naik tinggi nih. BPT juga yang belum ya. Kalau TAPJI udah lumayan kan. Getsco juga udah lumayan. DSNG udah lumayan naik tapi turun lagi. Tapi ya bagus. Ini TBLA yang penting sabar aja. Pokoknya dia jangan turun lagi dari 770 aja. Itu. Kalau turun dari 770 ya pertimbangkan bagaimana strategi Bapak Ibu. Kalau mau hold silahkan di hold. Yang penting siap rugi waktu. Jangan nanti putus harapan di tengah jalan. Itu aja. Kalau niatnya hold, targetnya harus jual profit, hold terus saja. Jangan mikir kiri kanan, berita apapun jangan dipikir. Udah. Ya, jadi seperti itu ya untuk TBLA. Cukup sampai di sini untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Dan juga bagi Bapak Ibu yang mau coba belajar scalping, di tanggal 15 Mei 2022, hari Minggu, saya akan adakan kelas scalping, kelasnya berbayar.
Nanti diajarkan bagaimana cara screening sahamnya, bagaimana cara baca bid offer, bagaimana cara menganalisa time frame chart yang lebih kecil, menganalisa bandarmologi, dan yang paling penting tahu di mana titik entry dan exit untuk beli saham scalping. Dan juga akan dimasukkan di grup 2 arah, grup Telegram yang tidak ada penambahan biaya dan juga diupdate setiap hari. Ada teknik baru juga akan diupdate, nggak ada lagi kelas-kelas tambahan, dan juga akan direkomendasikan saham-saham yang bisa di scalpingin ya, dan di posisi mana bisa masuk ya selama masih belajar. Tapi harapan saya setelah ikut kelas ya harusnya bisa mandiri ya, karena yang diajarin bukan basic tapi teknik cara saya untuk scalping. Jadi seperti itu. Kalau tertarik bisa isi Google Form yang ada di bio Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.